Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini. Saya Ica Agustian, selaku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat, dengan dosen pengampu mata kuliah pada hari ini, Pak Syafran Ar-Razi, SKM MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pola Kejadian Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Matsum, Kecamatan Medan Area, tahun 2016 sampai 2023. Jadi, latar belakang penelitian saya, pneumonia itu masih menjadi masalah yang serius, termasuk di negara maju pun masih ada pneumonia. Di tahun 2023, Amerika Serikat itu tercatat 241.000 kematian. Tercatat kurang lebih 41.000 kematian akibat pneumonia. Selain itu, munculnya variasi patogen seperti Mycoplasma pneumoniae pada anak menunjukkan bahwa pneumonia masih terus berkembang dan membutuhkan perhatian khusus. Di Indonesia sendiri, kasus pneumonia meningkat dari 380.871 di 2022 menjadi 715.760 kasus di 2023. Di Sumatera Utara, kematian bayi naik dari 610 di 2022 menjadi 1.007 jiwa di 2023. Data Puskesmas Matsum ditemukan itu tahun 2016 itu terdapat 41 kasus, terus menurun dan tidak ditemukannya kasus baru. Maka dari itu saya memilih penelitian ini untuk melihat pola kejadian penyakit pneumonia di wilayah kerja Puskesmas Matsum. Nah, adapun rumusan masalahnya adalah difokuskan pada pola kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Matsum, Kecamatan Medan Area, berdasarkan data sekunder tahun 2016 sampai 2023, termasuk distribusinya menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Tujuan penelitiannya yang umum, menganalisis pola kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Matsum, Kecamatan Medan Area berdasarkan data sekunder tahun 2016 sampai 2023. Tujuan khususnya itu yang pertama, menganalisis kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Matsum tahun 2016 sampai 2023. Yang kedua, menganalisis distribusi kejadian pneumonia pada balita berdasarkan kelompok umur. Yang ketiga, menganalisis distribusi kejadian pneumonia pada balita berdasarkan jenis kelamin. Terus di sini saya akan membahas tentang manfaat penelitian dan manfaat praktisnya dari proposal saya. Nah, manfaat penelitiannya itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kajian epidemiologi pneumonia pada balita berbasis data sekunder Puskesmas. Nah, manfaat praktisnya, Puskesmas dan Dinkes dapat menjadi bahan pemantauan mereka dan perencanaan program pneumonia pada balita. Nah, untuk institusi pendidikan bisa menjadi referensi penelitian
deskriptif berbasis data sekunder. Nah, untuk peneliti selanjutnya itu bisa digunakan sebagai data awal untuk penelitian lanjutan. Nah, di sini ada tinjauan pustakanya. Nah, tinjauan pustaka pada proposal saya itu adalah yang pertama membahas tentang definisi pneumonia. Nah, di mana pneumonia ini adalah peradangan pada parenkim paru yang disebabkan oleh infeksi. Nah, infeksinya ini bisa terjadi oleh bakteri, jamur, atau virus begitu. Terus ada etiologi pneumonia. Nah, etiologi pneumonia ini berupa seperti bakteri, jamur, virus, dan aspirasi yang bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan pneumonia gitu. Penyebaran pneumonia. Nah, pneumonia ini ternyata bisa tersebar gitu loh dengan balita itu menghirup infeksi atau misalnya orang batuk atau bersin gitu. Melalui mulut atau mata juga bisa. Nah, di sini ada tanda gejala pneumonia. Yang tanda gejalanya itu adalah demam, menggigil, batuk, sulit bernafas, muntah, nyeri dada. Nah, klasifikasi pneumonia sendiri itu ada pneumonia virus, yang kedua ada pneumonia atipikal, yang ketiga ada pneumonia bakteri. Nah, lanjut di sini ada pencegahan pneumonia. Nah, pneumonia ini dapat dicegah melalui vaksinisasi. Yang pertama, terus rajin mencuci tangan, terus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar balita atau di sekitar mereka tinggal gitu. Terus ada faktor resiko. Nah, faktor resiko ini yang internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam, misalnya kayak usia, umur gitu. Kalau eksternal itu dari kepadatan hunian, terus perilaku merokok warga begitu. Terus saya akan membahas tentang kerangka teori pada proposal saya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu apa itu kerangka teori. Kerangka teori dibangun sebagai dasar terbentuknya kerangka konsep yang terdiri dari berbagai teori yang saling berhubungan. Nah, jadi kerangka teori itu gabungan dari teori-teori yang sudah saya jelaskan di tinjauan pustaka tadi. Nah, jadi itu dibuat dari kerangka teori. Terus di sini saya akan membahas tentang kerangka konsep saya pada proposal saya. Nah, di sini ada variabel independennya itu jenis kelamin. Saya akan meneliti tentang jenis kelamin. Terus ada kelompok umur, ada tahun kejadian. Nah, variabel dependennya itu kejadian pneumonia pada balita. Nah, disclaimer dikit, penelitian ini itu bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari profil kesehatan Puskesmas Matsung, Kecamatan Medan Area, sehingga kerangka konsep ini digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan kondisi aja, bukan untuk menguji hubungan antar variabelnya begitu. Lanjut, kita masuk ke metode penelitian pada proposal saya. Nah, metode penelitian yang saya pakai itu adalah deskriptif kuantitatif dengan desain cross-seksional yang menggunakan data sekunder periode tahun 2016 sampai 2023. Nah,
Terus di sini saya akan membahas tentang populasi dan sampel saya. Nah, jadi populasi yang saya akan gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh balita yang tercatat dalam profil kesehatan Puskesmas Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, periode 2016 sampai 2023. Jadi saya hitung-hitung bahwasannya balita di usia 0 sampai 59 itu berkisar di antara 5.770 sampai 7.127 balita. Seluruh populasi ini digunakan sebagai sumber data karena penelitian ini menggunakan data sekunder. Nah, sampel penelitian saya itu ditetapkan dengan metode total sampling, yaitu menggunakan seluruh data sekunder dari laporan profil kesehatan Puskesmas periode 2016 sampai 2023. Karena data yang tersedia telah mewakili seluruh populasi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Matsum tersebut. Terus ini saya akan bahas kriteria inklusi dan eksklusi saya. Nah, inklusi saya itu merupakan karakteristik umum subjek penelitian pada populasi target dan sumber. Misal data laporan profil Puskesmas yang kelompok umur, terus yang jenis kelamin yang tersedia di profil Puskesmas. Nah, yang eksklusif merupakan kriteria dari subjek penelitian yang tidak boleh ada, dan jika subjek mempunyai kriteria eksklusif, maka subjek harus dikeluarkan dari penelitian tersebut. Misalnya tidak ada data mengenai umur balita dan tidak ada data mengenai jenis kelamin pada balita gitu. Nah, di sini saya akan membahas tentang variabel proposal saya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan variabel tunggal, yaitu kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Matsum, Kecamatan Medan Area, periode 2016 sampai 2023. Variabel pendukungnya digunakan untuk memperkuat analisis deskriptif. Nah, meliputi jenis kelamin balita, kelompok umur, dan tahun kejadian. Lanjut, kita akan bahas definisi operasionalnya. Nah, jadi definisi operasional saya variabel penelitiannya itu ada kejadian pneumonia pada balita. Terus definisi operasionalnya itu anak di bawah usia 0 sampai 59 bulan yang tercatat anak yang berusia di bawah 5 tahun yang tercatat menderita pneumonia berdasarkan data profil kesehatan Puskesmas Matsum, Kecamatan Medan Area tahun 2016 sampai 2023. Nah, nilai ukur yang saya lakukan itu adalah laporan profil Puskesmas. Cara ukurnya itu studi dokumentasi kesehatan laporan kasus pneumonia. Nah, hasil ukurnya itu 1 pneumonia, 0 tidak pneumonia gitu. Ini kurang 0-nya ya. Terus skala ukurnya itu saya gunakan ordinal. Terus variabel penelitian yang kedua ada jenis kelamin balita. Nah, definisi operasional yang saya gunakan itu jenis kelamin balita yang tercatat pada laporan kasus pneumonia. Alat ukurnya berupa data rekapitulasi kasus. Cara ukurnya saya menggunakan studi dokumentasi pada laporan tahunan. Hasil ukurnya
laki-laki dan perempuan. Skala ukurnya itu nominal. Ada kelompok umur balita, variabel penelitiannya. Terus definisi operasionalnya itu ada klasifikasi umur balita penderita pneumonia berdasarkan kelompok usia 0 sampai 1 tahun dan 1 sampai 4 tahun. Saya menggunakan alat ukur data laporan kasus. Cara mengukur saya studi dokumentasi. Hasil ukur saya 1 sampai 4 tahun. Skala ukurnya saya nominal. Lanjut, variabel penelitian tahun kejadian. Definisi operasional saya tahun kejadian kasus pneumonia pada balita di wilayah kerja puskesmas. Alat ukur saya data tahunan. Cara ukur saya studi dokumentasi. Hasil ukurnya 2016 sampai 2023. Skala ukurnya interval. Lanjut, kita akan membahas tentang jenis pengumpulan data. Nah, jenis data dalam penelitian saya menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang didapat dari buku, catatan, majalah, atau laporan begitu. Sebagai penelitian saya. Jadi saya menggunakan data profil puskesmas gitu sebagai penunjang proposal saya. Nah, saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data saya adalah melakukan penelitian ini dengan metode dokumentasi dengan mengakses profil kesehatan puskesmas di tahun 2016 sampai 2024, mencatat dan menyeleksi data kasus pneumonia pada balita serta jumlah balita, kemudian memverifikasi dan menyusun data dalam bentuk tabel untuk keperluan analisis. Lanjut, saya ke pengolahan data. Nah, jadi dalam pengolahan data ini saya menggunakan editing, di mana editing ini saya lakukan untuk pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi data tahun 2016 sampai 2023 itu ya guys, salah typo. Terus saya menggunakan tabulasi. Nah, tabulasi ini penyusunan data jumlah balita, kasus pneumonia, dan presentasi per tahunnya. Terus saya menggunakan statistik deskriptif pada hitungan frekuensi presentase dan perubahan kasus antar tahun. Terus penyajian data dalam bentuk grafik. Interpretasi saya penjelasan hasil berdasarkan teori atau referensi terkait. Terus kita lanjut ke analisa data. Nah, analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat, yaitu menganalisis setiap variabel secara tunggal untuk menyajikan distribusi frekuensi, presentase, dan tren kejadian pneumonia. Analisis ini digunakan karena tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Matsum, Kecamatan Medan Area periode 2016 sampai 2024 berdasarkan data sekunder. Kemudian saya akan membahas tentang instrumen penelitian saya. Jadi instrumen yang saya gunakan adalah dokumentasi berupa lembar pencatatan data sekunder dari profil kesehatan Puskesmas Matsum. Lanjut, saya akan membahas tentang prosedur penelitian saya. Nah, jadi di sini saya bertahap melakukan penelitiannya. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Jadi di persiapan itu saya menentukan judul, terus merumuskan masalah, menyusun tujuan, kajian teori,
membuat kerangka konsep, serta mengurus izin dan koordinasi dengan puskesmas. Terus di pelaksanaan saya itu mengumpulkan data sekunder dari profil kesehatan puskesmas. Terus saya itu mencatat variabel yang relevan, memeriksa konsistensi dan menganalisis data secara deskriptif menggunakan Excel atau SPSS. Nah, penyelesaian saya itu saya menyusun hasil analisis dalam narasi, tabel, dan grafik, mengaitkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya, serta menyelesaikan laporan penelitian untuk finalisasi. Nah, di sini berikut lampiran instrumen penelitian saya yang saya tunjukkan itu. Nah, di sini pengumpulan data sekunder kasus pneumonia pada balita. Jadi itu caranya adalah kita catat gitu satu-satu lembar ini untuk data yang mau saya analisis gitu loh. Kayak jenis kelamin, terus umur, tahun kejadian gitu. Sekian presentase proposal penelitian saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.